Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mengangkat tema terkait dengan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Dengan anggota yang pertama Ahmad Bayu, yang kedua Ihsanul Hidayat, yang ketiga Kuriyatul Akliyah, yang keempat Sufatul Umami, dan yang kelima Safira Rahmatika, yang keenam Tia Andriani. Silakan bagi teman-teman menyimak video yang telah kami buat. Definisi masalah sosial. Secara sederhana, masalah sosial dapat diartikan sebagai perselisihan sebuah masyarakat yang disebabkan interaksi sosial individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau bisa juga disebut dengan antara kelompok dengan kelompok. Normalnya, masyarakat seharusnya bisa saling berdampingan dalam bermasyarakat yang memang kental atas nilai sosial dan unsur-unsur kebudayaan. Definisi masalah sosial menurut pandangan Surjo Sukanto, masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Sedangkan menurut Vincent Parillo dalam Sutomo 2013, masalah sosial adalah masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu, di mana suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial, namun hanya terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan, bukan termasuk masalah sosial. Masalah sosial menurut Sutomo adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Dan menurut Leslie, masalah sosial adalah kondisi yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat sebagai suatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai oleh karena perlunya untuk diatasi atau diperbaiki. Sehingga jika disimpulkan, masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan unsur budaya, serta membahayakan kehidupan kelompok sosial sehingga perlu diatasi. Faktor penyebab masalah sosial. 1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor ketidakmampuan seseorang individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi satu ini tidak hanya dipandang suatu kondisi kekurangan dan mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan distribusi dan produksi yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi bangsa yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil. Contoh masyarakat sosial faktor ekonomi ini adalah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Kedua ialah faktor budaya. Faktor ini biasanya terjadi karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Misalnya, kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, pernikahan dini, perceraian, dan eksploitasi lingkungan. Budaya di sini berperan penting karena kebudayaan semakin berkembang dan menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Munculnya budaya yang salah seperti merabas
dan perilaku tidak disiplin, akhirnya memunculkan budaya yang tidak diharapkan. Selanjutnya, faktor biologis. Faktor biologis ini timbul karena adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis pada masyarakat. Biasanya kondisi biologis ini berhubungan dengan penyakit fisik atau kondisi fisik manusia. Contohnya seperti penyakit yang menular, gizi buruk, HIV misal, COVID-19 juga bisa, dan penyakit-penyakit yang lain-lain. Setelah faktor biologis, ada juga faktor psikologis. Faktor psikologis ini terjadi karena adanya masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial, misal pemahaman penyimpangan dari ajaran agama yang tidak masuk akal. Biasanya kisru tentang politik atau kisru tentang agama, atau masyarakat depresi, sakit jiwa, dan masalah yang lainnya juga bisa. Untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang kriteria masalah sosial. Kriteria masalah sosial itu yang pertama ada gejala. Yang dimaksud gejala adalah masalah bisa terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dianut masyarakat dengan kondisi di kehidupan nyata. Masyarakat bisa memiliki masalah sosial yang berbeda-beda, tergantung nilai yang dianut. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan gejala dari masalah yang terjadi. Gejala ini pun juga tidak bisa dipukul rata karena sangat bergantung pada nilai-nilai yang dianut tersebut. Seperti misalnya, di kebanyakan daerah di Indonesia memakai bikini di pantai masih dianggap sebagai hal yang kurang sopan, tapi tidak demikian di Eropa atau di Amerika Serikat. Terus untuk masalah sosial yang kedua yaitu sumber dari masalah sosial biasanya berasal dari kondisi dan proses sosial di masyarakat. Tapi selain itu masalah sosial juga bisa muncul akibat adanya bencana alam. Misalnya ketika terjadi banjir, beberapa korban banjir bisa saja mengalami kemiskinan akibat seluruh harta bendanya telah hanyut terseret dibawa oleh banjir. Nah, kemiskinan inilah yang merupakan masalah sosial, bukan banjirnya. Kriteria masalah sosial selanjutnya yakni pihak yang menetapkan. Masalah sosial ditetapkan oleh common sense di masyarakat terhadap gejala yang ada. Ketika timbul hal yang tidak selaras antara fenomena sosial yang diharapkan dengan keadaan nyatanya, maka akan timbul gejala sosial akibat common sense dari masyarakat setempat yang menetapkan hal tersebut sebagai gejala sosial. Jadi, masalah sosial tidak bisa diklaim oleh salah satu individu saja. Jadi, masalah sosial itu harus diketahui atau diklaim oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu sifat. Masalah sosial memiliki dua sifat, yaitu latent atau tersembunyi dan nyata. Masalah sosial latent adalah masalah sosial yang tidak disadari secara langsung oleh masyarakat, namun tetap memiliki dampak. Contohnya yaitu pencemaran lingkungan akibat limbah perusahaan. Sedangkan masalah sosial yang nyata, contohnya seperti masalah sosial yang benar-benar tidak terlihat secara langsung di mata masyarakat, yaitu kemiskinan. Nah, itu kan sudah nyata-nyata ada di masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya yaitu perhatian masyarakat. Tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat, dan sebaliknya, tidak semua yang menjadi perhatian masyarakat akan menjadi masalah sosial.
Misalnya, ketika terjadi kecelakaan, tentunya akan menarik perhatian masyarakat. Tetapi hal ini bukan termasuk masalah sosial. Kemudian, contohnya ada kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Belum tentu menjadi perhatian masyarakat sekitar, karena mungkin masyarakat sekitar wilayah tersebut memang sudah terbiasa dengan kehidupan yang seperti itu. Nah, padahal hal tersebut termasuk masalah sosial. Jadi, sesuatu yang menjadi perhatian masyarakat itu belum tentu masalah sosial, dan masalah sosial itu juga belum tentu menjadi perhatian masyarakat. Seperti itu. Setelah melakukan wawancara kepada kepala desa tahunan baru, masalah sosial yang ada pada desa ini adalah yang pertama kemiskinan, kedua pendidikan, ketiga adalah ekonomi. Lalu solusi apa yang kepala desa berikan untuk menanggulangi hal tersebut? Yang pertama adalah mencari bantuan lewat program pemerintah. Yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan atau yang disebut sebagai padat karya tunai. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran masyarakat. Keempat, mencari terobosan untuk membuat produk unggulan. Maksudnya produk unggulan di sini adalah produk apa? Ya, produk jenis alam apa yang banyak dihasilkan di sini yang kemudian diolah menjadi sesuatu produk yang bisa dipasarkan. Seperti itu. Yang kedua adalah tingkat pendidikan, yang rata-rata tingkat pendidikan pada masyarakat desa tahunan baru adalah sedang. Lalu faktor apa yang mempengaruhi tingkat pendidikan ini? Yang pertama adalah letak geografis. Yang kedua, kemampuan ekonomi masyarakat kelas tengah ke bawah. Yang ketiga adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Jadi faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi tingkat pendidikan di desa tahunan baru yang tergolong rendah. Yang ketiga adalah latar belakang ekonomi di masyarakat di desa tahunan baru yang mayoritas penduduknya adalah petani, lalu penghasilannya mengandalkan hasil tani tersebut. Dan untuk persentase pengangguran dan yang bekerja 90 banding 10. Yang 90 untuk para pekerja, yang 10 adalah untuk yang pengangguran. Jadi bisa dikatakan tingkat pengangguran di desa tahunan baru ini tergolong rendah. Terima kasih.